Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan belajar kita, yaitu tentang memahami bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Haji adalah salah satu dari rukun Islam yang 5, di mana ibadah haji itu wajib dilakukan bagi orang Islam yang sudah mampu untuk bisa melaksanakannya. Sehingga hal ini menjadi sangat penting bagi kita sebagai umat Islam apabila di suatu hari nanti kita memiliki kecukupan harta dan juga fisik yang kuat untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya marilah kita pahami bersama apa definisi dari pengertian haji itu sendiri. Haji secara bahasa artinya adalah menyengaja, sedangkan menurut istilah haji adalah mengunjungi Baitullah yang berada di Mekah dengan niat untuk melakukan ibadah semata-mata karena Allah dengan syarat-syarat dan waktu yang sudah ditentukan. Sehingga di dalam pelaksanaan ibadah haji ini diantaranya adalah melaksanakan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan menunaikan segala rangkaian ibadah manasik haji dalam rangka memenuhi perintah Allah dan mencari ridhonya. Kemudian, apakah dalil yang mendasari dari perintah pelaksanaan ibadah haji ini? Bahwasanya Quran surat Ali Imran ayat 97. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang-orang yang sanggup melaksanakan perjalanan ke Baitullah, dan barang siapa yang mengingkari terhadap perintah haji tersebut, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Ini adalah dalil tentang perintah pelaksanaan ibadah haji, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 97. Kemudian berkaitan dengan hukum syarat rukun wajib dan sunnah haji, bahwasanya hukum ibadah haji adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratannya. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup untuk bisa dilaksanakan bagi yang mampu. Namun apabila ada umat Islam yang ingin melaksanakan haji tersebut lebih dari satu kali, maka hukumnya adalah sunnah. Kemudian bagi orang yang memiliki nazar atau janji untuk melaksanakan haji, maka hukumnya adalah wajib untuk dilaksanakan. Kemudian berkaitan dengan syarat sah dan syarat wajib melaksanakan ibadah haji, yang pertama adalah dia harus beragama Islam. Sehingga selain orang yang beragama Islam, dia tidak wajib melaksanakan ibadah haji, dan apabila melaksanakan haji pun tidak akan sah karena dia bukan beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah balik atau orang yang sudah dewasa, bukan
anak-anak. Sehingga orang yang sudah dewasa diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang ketiga adalah berakal sehat, artinya bukanlah orang gila, dan secara pikiran dia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar atau yang salah. Kemudian yang keempat adalah merdeka, maksudnya bukan budak atau bukan dalam tahanan orang lain. Maka dia sah atau wajib untuk melaksanakan haji. Kemudian yang kelima adalah istito'ah atau mampu melaksanakan ibadah haji, baik mampu secara fisiknya, kemudian biaya yang nanti akan dikeluarkan untuk melaksanakan ibadah haji, dan juga nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Sehingga orang yang memiliki kelima syarat dari wajib dan sahnya ibadah haji, maka dia dianjurkan untuk melaksanakan haji dalam rangka melaksanakan perintah dari rukun Islam yang kelima. Namun apabila ada salah satu dari kelima persyaratan ini tidak dapat terpenuhi, maka gugurlah kewajiban haji seseorang. Kemudian di dalam melaksanakan ibadah haji ada yang disebut dengan rukun haji, di mana ketika jamaah haji melaksanakan rukun haji, maka tidak boleh satupun dari rukun haji tersebut ditinggalkan atau tidak dilaksanakan oleh jamaah haji. Sehingga apabila salah satu dari 6 ini tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah atau batal. Dan harus dilakukan secara urut atau tertib. Jadi tidak boleh seorang jamaah haji melakukan wukuf dulu baru ikhram. Ini tidak boleh. Atau melakukan tahallul dulu kemudian baru tawaf ifadah. Ini juga tidak boleh. Maka harus dilakukan secara urut, yaitu dari ikhram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Ihram itu sendiri adalah berniat untuk mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih. Ini nanti untuk ketentuan bagaimana mengenakan pakaian ihram nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian melaksanakan wukuf di Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu setelah melaksanakan sholat duhur dan juga asar dengan dijamak qashar, dan selesai dilaksanakan menjelang waktu maghrib. Jadi jamaah haji itu hadir di padang Arafah untuk melaksanakan wukuf, yaitu membaca doa, memperbanyak membaca Al-Quran, memohon ampun atas segala dosa yang dilakukan dan lain sebagainya. Kemudian melaksanakan tawaf ifadah, yaitu tawaf yang dilakukan pada hari kurban setelah melaksanakan lempar jumroh akobah bagi jamaah haji. Tawaf ini wajib dilakukan pada waktu haji, dan apabila ditinggalkan maka hajinya menjadi batal. Setelah tawaf, jamaah haji melaksanakan sa'i atau berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah
sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Kemudian yang kelima adalah tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya minimal 3 helai rambut. Tahallul ini dilakukan setelah melaksanakan lempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah atau yang disebut dengan tahallul awal. Sehingga setelah jamaah melakukan tahallul awal, larangan-larangan haji yang awalnya tidak boleh dilakukan ini menjadi boleh dilakukan oleh jamaah haji kecuali melakukan hubungan suami istri atau menikah. Kemudian yang keenam adalah tertib, sehingga pelaksanaan rukun haji ini harus dilakukan secara urut mulai dari ihram sampai dengan tahallul. Baik, pada pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di rukun haji dulu. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.